Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang SKB Perawat CPNS 2021-2022 tentang tindakan keperawatan darurat sesuai kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita mulai. Sebelum ke contoh soalnya, kita harus tahu dulu apa itu gawat darurat dan keperawatan gawat darurat. Gawat darurat sendiri adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis secara segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan menurut Kemenkes. Keperawatan gawat darurat atau emergency nursing adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu dan keluarga yang mengalami kondisi yang mengancam kehidupan atau cenderung mengancam kehidupan yang terjadi secara tiba-tiba menurut Lukman dan Sorensen tahun 1987. Klasifikasi gawat darurat. Pasien gawat darurat adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya akan menjadi cacat bila tidak mendapat pertolongan secepatnya. Pasien gawat tidak darurat adalah pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat, misalnya kanker stadium lanjut. Pasien darurat tidak gawat adalah pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam jiwa dan anggota badannya, misalnya luka sayat dan sebagainya. Yang terakhir, pasien tidak gawat, tidak darurat adalah keadaan tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan segera, misal penyakit kulit, flu, batuk, dan lain-lain. Tujuan pelayanan gawat darurat. Yang pertama, mencegah kematian dan cedera. Yang kedua, merujuk penderita agar melalui sistem merujuk penderita gadar melalui sistem rujukan untuk memperoleh pelayanan yang memadai. Yang terakhir, menanggulangi korban bencana. Menurut Pedoman Pelayanan Gawat Darurat Kemenkes RI tahun 1995. Pengkajian gawat darurat itu ada dua. Yang pertama, primary survey dan secondary survey. Primary survey sendiri adalah penilaian yang cepat serta sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengenali keadaan atau kondisi yang mengancam kehidupan klien secepat mungkin. Primary survey ini menggunakan pendekatan pengkajian inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Primary survey dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, danger, situasi bahaya. Kedua, respon, kaji respon, yaitu meliputi kaji respon pasien secara cepat. Airway, kaji jalan nafas pasien. Breathing, pernafasan pasien. Dan circulation dan nadi. Yang kedua adalah secondary survey yang lebih terperini, yang mencakup pengkajian dari kepala ke kaki atau head to toe. Triase adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilih korban berdasarkan tingkat kegawatan. Menseleksi dan memilih korban tersebut bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan, terutama pada korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi, sehingga nyawa korban dapat diselamatkan.
Untuk bisa melakukan triase dan benar, maka perlu Anda memahami tentang prinsip-prinsip triase. Kategori triase merah. Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Warna kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Warna hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama, maksimal waktu 30 menit. Yang terakhir adalah hitam. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Baik, kita akan ke latihan soalnya. Pasien datang ke IGD dengan keluhan sadar, tampak kesulitan bernafas dan memegangi leher. Orang yang mengantar pasien mengatakan bahwa pasien tersedak. Apakah tindakan yang kita lakukan? A. Hetil, B. Chin lift, C. Heimlich maneuver, D. Jaw thrust, E. suction. Dan jawabannya adalah C. Heimlich maneuver. Yang perlu diperhatikan pada saat mengenali situasi tempat kejadian kegawat daruratan adalah A. Apakah pasien henti nafas atau tidak, B. Apakah pasien henti jantung atau tidak, C. Apakah pasien di tempat berbahaya atau tidak, D. Apakah pasien trauma atau tidak. Jawabannya adalah C. Apakah pasien di tempat berbahaya atau tidak. Prinsip triase yang harus diketahui oleh seorang perawat adalah A. Triase seharusnya segera dan tepat waktu, B. Keputusan harus berdasarkan kebiasaan, C. Pengkajian dilakukan secara kebetulan, D. Intervensi yang diberikan sesuai pengalaman perawat. Jawabannya adalah A. Triase seharusnya segera dan dilakukan tepat waktu. Seorang laki-laki umur 37 tahun masuk di IGD dengan keluhan riwayat kecelakaan lalu lintas. Terdapat bekas darah di mulut dan hidung klien, terdengar suara ronki saat bernafas, terdapat periobital ekimosis dan vital signs. Tanda-tanda vital: tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 115 kali per menit, reguler dan lemah, pernafasan 32 kali per menit, irreguler. Apakah masalah keperawatan yang utama pada klien tersebut? A. Pola nafas tidak efektif, B. Kekurangan volume cairan, C. Resiko kekurangan volume cairan, D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Dan jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena ada suara ronki saat bernafas. Seorang laki-laki umur 30 tahun dirawat di UGD dengan riwayat jatuh dari sepeda motor tanpa mengenakan helm. Keluar darah dari hidung dan telinga,
lebam-lebam di sekitar kelopak mata, kebiruan di belakang telinga, dan suhu tubuh 38,8 derajat Celcius. Pola pernafasan pasien adalah sinus strokes, terjadi penurunan kesadaran. Manakah tanda-tanda yang mengidentifikasi terjadinya fraktur basis kranial? A. Keluar darah dari hidung dan telinga. Pola pernafasan sinus stroke, penurunan kesadaran. B. Lebam-lebam di sekitar kelopak mata, kebiruan di belakang telinga, peningkatan suhu tubuh. C. Kenaikan suhu tubuh. Pola pernafasan sinus stroke, penurunan kesadaran. D. Keluar darah dari hidung dan telinga, lebam-lebam di sekitar kelopak mata, kebiruan di belakang telinga. Jawabannya adalah D. Di data sudah jelas ya. Seorang laki-laki umur 37 tahun dibawa ke UGD dengan riwayat kurang lebih 20 menit yang lalu digigit ular. Terlihat bekas taring di luka gigitan, luka terlihat bengkak, dan warna kulit berubah menjadi kebiruan. Apakah tindakan pertama dan utama yang paling tepat Anda lakukan? A. Segera lakukan injeksi serum anti bisa ular. B. Bekas gigitan dan hisap bisa yang tertinggal. C. Ikat kuat dengan tourniquet daerah di atas luka dan insisi bekas luka serta hisap bisa yang tertinggal. D. Fiksasi dengan tensokrep daerah gigitan dari distal ke proksimal disertai dengan tindakan imobilisasi dan segera lakukan injeksi serum anti bisa ular. Jawabannya adalah D. Seorang perempuan umur 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, batuk disertai batuk produktif bercampur darah merah muda. Pasien mengeluh sering merasa berdebar-debar dan sulit tidur serta kencing sedikit. Hasil pemeriksaan fisik tidak terjadi pitting edem, tekanan darah 180 per 100 mm/Hg, nadi 120 kali per menit, pernafasan 32 kali per menit. Sorry, ini keliru ya. BJ1 meningkat, BJ2 normal, dan irama galop positif. Manakah data-data berikut ini yang mendukung penegakan diagnosis klien tersebut? A. Pasien mengatakan sudah 15 tahun menderita hipertensi. B. Pasien mengatakan pernah menderita penyakit TBC. C. Pasien mengatakan tidak tahu tentang penyakitnya. Dan pasien mengatakan pernah operasi batu ginjal. Jawabannya adalah A. Pasien mengatakan sudah 15 tahun menderita hipertensi. Di data didapatkan tekanan darah pasien 180 per 100 mm/Hg. Sekian latihan soal pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membawa teman-teman untuk lulus dalam seleksi tahun ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.